Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila dengan NPM 23130220062. Saya perwakilan dari kelompok E. Di sini saya akan mendemonstrasikan bermacam-macam alat yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Benda yang pertama yaitu ada neraca haus, di mana neraca haus ini untuk mengukur massa logam atau benda yang dipakai untuk praktikum di laboratorium. Benda yang kedua yaitu meteran. Meteran ini biasa kita pakai untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda. Misalkan kita akan menjahit sebuah baju, itu akan diukur menggunakan meteran. Tinggi, lebar, dan panjang. Alat yang ketiga yaitu bernama stopwatch. Stopwatch ini merupakan alat pengukur waktu yang memiliki bentuk serupa dengan jam arloji, tetapi tidak bisa digunakan untuk sebagai petunjuk waktu saat itu. Selain itu juga, fungsi dari alat stopwatch ini juga bisa digunakan untuk mengukur berapa lama kita lari, memasak, ataupun waktu renang. Yang keempat yaitu alat termometer, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur suhu, tetapi di bidang kedokteran ternyata alat ini juga bisa digunakan untuk mengatur suhu manusia, untuk mengetahui seseorang mengalami demam atau tidak. Tak hanya itu, alat ini juga berfungsi untuk mengatur atau mengukur suhu ruangan, suhu mobil, maupun suhu oven. Oke, selanjutnya yaitu ada alat multimeter. Di dalam teknik listrik, multimeter tersebut digunakan untuk mengukur arus listrik, yang kedua ada tegangan listrik, dan yang ketiga ada hambatan listrik. Pengukuran dilakukan dalam keadaan arus searah maupun bolak-balik. Yang keenam yaitu detektor, di mana detektor sendiri memiliki arti mesin yang merespon zat tertentu secara konsisten. Fungsi dari alat ini sendiri yaitu untuk mengetahui atau menemukan adanya benda logam, dalam kutip bom, gelombang radio, dan sebagainya. Oke, selain itu, alat detektor tersebut memiliki fungsi utama, yaitu untuk mendeteksi adanya logam emas yang berada di bawah lapisan tanah. Namun perlu Anda ketahui, tidak semua detektor logam digunakan untuk mendeteksi emas. Yang ketujuh yaitu alat jangka sorong. Pasti kalian sudah tahu, alat jangka sorong sering kita gunakan untuk praktik di laboratorium. Alat jangka sorong tersebut digunakan untuk mengukur ketebalan diameter dalam, diameter luar, maupun kedalaman suatu benda. Yang kedelapan yaitu ada alat speedometer, di mana alat ukur ini merupakan salah satu fitur standar yang tersedia pada kendaraan darat seperti sepeda motor, bus, maupun mobil. Yang ke-9 yaitu ada alat tensimeter, di mana alat ini sering digunakan oleh para dokter ataupun bidan dan lain-lainnya. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur tekanan darah seseorang di dalam tubuh. Fungsi dari alat speedometer sendiri yaitu untuk mengukur laju kecepatan suatu kendaraan. Alat selanjutnya yaitu yang bernama pressure gauge, di mana alat ukur ini digunakan untuk mengukur tingkat tekanan dalam suatu fluida, cairan atau gas lintas industri. Yang selanjutnya yaitu alat yang ke-11 bernama micrometer skrup, dan alat ini pernah kita jumpai dan sering kita gunakan juga seperti jangka sorong sebelumnya. Alat ini sering kita gunakan di praktikum di laboratorium. Micrometer skrup sendiri juga dikenal sebagai mikrometer atau skrup mikrometer. Selanjutnya yaitu fungsi utama dari mikrometer skrup, yaitu untuk memberikan pengukuran yang sangat akurat dan presisi terhadap dimensi suatu objek. Alat ukur ini juga digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter luar, diameter dalam, panjang suatu benda dengan ketelitian yang jauh lebih tinggi daripada alat ukur konvensional seperti penggaris maupun mistar. Dan yang terakhir yaitu ada alat barometer, di mana alat barometer sendiri merupakan salah satu alat navigasi pada kapal yang fungsinya untuk membantu mengukur tekanan atmosfer yang berubah di atas ataupun di bawah permukaan laut, dan di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang lebih cerah, dan sebaliknya tekanan udara rendah menandakan kemungkinan
adanya badai yang akan datang.